Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala atamanil akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dibangkitkan dalam keadaan iman Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berada di atas ketaatannya hingga ajal menjemput kita dan kita diterima dalam keadaan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Mukaffiratul Dzunub wal Khataya, yaitu penghapus dosa dan kesalahan, yang mana kita sudah sampai pada bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu penghapus dosa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, masuk kepada penghapus dosa yang ke-9, ya. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tasi'an at-taubatun nasuh tubaddalu biha sayyi'at hasanat. Yang ke-9 yaitu adalah taubat yang nasuh, taubat yang tulus, yang sungguh-sungguh, maka dengannya kesalahan-kesalahan kita akan digantikan dengan kebaikan. Dosa-dosa kita bisa digantikan dengan kebaikan. Di sini dibawakan ayat yang pertama, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat ke-70. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-70, Allahu azza wa jalla, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali siapa yang bertaubat dan beriman dan beramal amalan yang salih, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan kesalahan-kesalahan mereka menjadi kebaikan-kebaikan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata di sini penulis menjelaskan, illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat. Maksudnya adalah an hadhil ma'asi, yaitu bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zina, membunuh jiwa, ya. Wa ghairiha bi an aqla anha fil hal, dan dosa-dosa kemaksiatan lainnya, yaitu dengan cara dia segera meninggalkan dosa-dosa maksiat tersebut saat ini juga. Wa nadima ala ma madallahu min fi'liha, dan dia sesali dosa yang sudah dia lakukan tersebut. Wa azima azman jaziman an la yauda, dan dia bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali kepadanya. Maka di sini ada 3 langkah, 3 step dalam bertaubat, ya, yang juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Apa saja 3 step agar taubat kita itu menjadi taubat yang nasuh, yaitu tadi,
yaitu adalah al-iqla' anil maksiyah, harus segera meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Kemudian yang step yang kedua adalah menyesali perbuatan kemaksiatan tadi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu bertekad ya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah kita melewati 3 step ini sudah dilakukan, maka itulah ya menjadi taubat yang nasuh. Kemudian illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, yaitu amana billahi imanan sahihan, dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ya. Ia qatadi tarakal ma'asi wa fi'li ta'at, yang mana dengan keimanan tersebut mendorong dia untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, ya, meninggalkan apa yang diharamkan dan dia melakukan kewajiban. Wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal-amal salih, yaitu mimma amara bihi syari'u idza qasada bihi wajh Allah. Itu apa itu amal saleh? Amal saleh adalah semua perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan niat mencari ridha Allah, mencari surganya, pahalanya, maka itu menjadi amal yang saleh, ya. Jadi harus terpenuhi dua hal dalam amal yang saleh. Yang pertama harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan yang kedua niatnya harus ikhlas. Apabila kehilangan salah satu dari keduanya, ya, maka amal tersebut menjadi amal yang tidak saleh. Misalnya dia sesuai tuntunan, ya, sholat subuh 2 rakaat, tapi tidak ikhlas, niatnya riya, maka tidak menjadi amal soleh, justru menjadi maksiat, ya, karena dia tidak ikhlas. Atau misalnya dia ikhlas sholat subuh, ya, tapi dia misalnya menambahkan, saya ingin sholat subuhnya 4 rakaat, ya, maka ini pun tidak akan diterima, ya. Atau saya subuhnya nanti jam 9 saja misalnya, ya, maka seperti ini tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai tuntunan, tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, ya, tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Maka seperti ini, ya, kapan menjadi amal soleh? Kalau amalan tersebut memenuhi dua kriteria tadi, 2 syarat tadi, yaitu yang harus, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah harus niatnya ikhlas. Maka di sini ada 3 hal yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah taubat terlebih dahulu, illa man taba, ya. Setelah dia berbuat dosa dan kesalahan, maka dimulai yang pertama adalah taubat dulu. Kemudian dia benar-benar memperbaiki keimanannya. Sebelumnya dia kufur, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia kembali kepada keimanan yang benar, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, hanya bergantung kepada Allah, bersujud hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, berdoa minta hanya nama Allah yang disebut, tidak ada nama lain yang dia sebut, ya, tidak ada perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, dan yang ketiga, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh. Jadi dia benar-benar setelah sebelumnya mungkin dia musyrik, sebelum dia adalah kafir, kemudian dia bertobat, dia beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin, ay tatabaddalu af'aluhum wa aqwaluhum allati kanat musta'addah li'amali sayyi'at tatabaddalu hasanat, yaitu berganti perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka yang dulunya itu adalah mereka senantiasa lakukan dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, keburukan, maka Allah akan gantikan menjadi
kebaikan-kebaikan. Wa yatabaddalu syirkuhum imana, kesyirikan mereka, kekufuran mereka berganti menjadi keimanan. Wa ma'siyatuhum ta'atan, berganti kemaksiatan mereka menjadi ketaatan. Wa tatabaddalu nafsus sayyi'at allati amiluha, dan berganti keburukan-keburukan yang dulu mereka amalkan menjadi amal-amal sholih. Summa ahdatsu an kulli dhanbin minha taubah wa inabah wa ta'ah, kemudian dia terus, ya, setiap dosa yang dia lakukan segera dia bertaubat, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dia melaksanakan ketaatan. Tubaddal hasanat kama fi dhahiril ayah, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan sebagaimana zahirnya ayat tersebut. Faulaika, mereka itulah, yubaddilullah, Allah akan gantikan sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan, ya. Wa warada fi dzalika, dan datang dalam hal ini sebuah hadis, ya, hadis rajulul ladzi hasabahu Allahu bi ba'di dzunubihi, yaitu ada seorang hamba yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian dosa-dosanya. Fa'addadaha alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala hitung, ini dosamu 1, 2, 3, ini dosamu, maksiat-maksiatmu ini, Allah hisab, ya. Kemudian tsumma abdala makana kulli sayyi'atin hasanah, kemudian dari maksiat-maksiat tersebut yang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala diganti menjadi kebaikan, menjadi pahala, ya. Jadi, ya, sesuai dengan ayat tersebut. Faqala, ya, maka sang hamba tadi ketika melihat catatan amalnya, ya, ketika dihisabkan, diperlihatkan semua amal kita, Pak, ya, tanggal sekian maksiat, tanggal sekian maksiat, ya. Nah, orang ini lihat, loh, kok beda catatannya ini, ya, gitu, ya, ada yang berbeda, begitu. Faqala, maka dia pun berkata, ya Rabbi innali sayyiatin la araha huna, ya Allah, saya kok melihat, atau saya kok tidak mendapati ada beberapa maksiat yang harusnya ada di sini, gitu, ya. Saya punya kesalahan-kesalahan tapi kok nggak ada, ya, kok nggak ada di sini, ya. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala telah gantikan hal tersebut menjadi kebaikan. Nah, ini sebagaimana yang dikeluarkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, yaitu dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, ada seorang hamba didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Fayuqalu i'ridu alaihi sighara dunubihi, maka dikatakan, coba tampilkan di hadapannya dosa-dosa kecilnya. Qala fatu'radu alaihi, maka dipampangkanlah, ditampilkanlah kepadanya. Wa yuhabba anhu kibaruha, ditampakkan yang kecil-kecil, yang dosa-dosa gede, dosa-dosa besar disembunyikan, ya. Fayuqal a'tuhu makana kulli sayyatin amilaha hasanah, maka diperintahkan, berikanlah kepada, atau fayuqalu amiltu yauma kada wa kada kada wa kada wa huwa muqirrun la yunkiru, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, pada hari itu, pada hari ini engkau telah melakukan maksiat ini dan ini, ya, ini hari ini maksiat ini dan ini, betul, ya, betul ya Allah, begitu. Wa huwa muqirrun la yunkir, dan dia mengakuinya, tidak mengingkarinya, ya. Ini hari Senin kamu, ya, melakukan ini, betul, betul ya Allah, gitu, ya.
Kemudian wahwa musfikun minal kibar, tapi yang ditambahkan kecil-kecil dosa-dosa yang yang rendah-rendah, yang kecil-kecil, ya. Dia takut kalau ditanya dosa yang besar, ya. Ada dosa yang lebih besar dari ini saya lakukan ini, ya. Saya pernah maksiat yang lebih serem dari ini. Aduh, gimana nanti kalau ditanya? Dia takut dia. Wahwa musfikun minal kibar, dia khawatir kalau yang nanti keluar di catatan itu adalah dosa besarnya nanti, ya. Fayuqal a'tuhu makana kulli sayyid amila hasanah, maka dikatakan diperintahkan, Allah perintahkan kepada para malaikat, gantilah, berikan kepada orang ini setiap satu kesalahan, gantikan dengan satu kebaikan, ya. Diganti kesalahannya menjadi kebaikan. Qal, maka lelaki itu pun bertanya, innali dzunuban ma araha, ya Allah, saya punya dosa-dosa, sungguh saya punya dosa, tapi saya tidak melihatnya di sini, ya. Qala Abu Dzar, maka Abu Dzar pun berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajih, sungguh saya melihat Rasulullah SAW, beliau tersenyum, ya, tertawa sampai terlihat gigi beliau, ya. Artinya bagaimana polosnya hamba ini, begitu ya. Bukannya ya alhamdulillah gak kelihatan, dia polosnya malah ya Allah kok ada yang gak ada di sini, begitu. Yang gede itu kok gak ada, begitu, ya. Maka ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada hamba. Tapi tadi, ya, hendaknya kita penuhi syarat dan ketentuannya. Illa siapa? Mantaba, taubat, ya, wa amana, iman, benar-benar jangan sampai tersisa kesyirikan, kekufuran, ya, masih menyembah patung, masih menyembah matahari, masih menyembah bintang, masih menyembah, ya, mayat, jenazah, manusia, masih menyembah malaikat, menyembah rasul, menyembah arwah-arwah, menyembah wali, menyembah, ya, hewan, ya, ada yang menyembah hewan, ya, benar-benar dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Wa amila amalan sholihan, dan dia beramal soleh mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana dahulu Rasul dan para sahabat mereka beramal mengamalkan tuntunan Islam, ya. Maka dengan itulah kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya. Kesalahan-kesalahan kita diganti menjadi kebaikan, dan itu mudah bagi Allah, dan Allah tidak pelit sama sekali. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, ya. Tidak berkurang sedikit pun kekayaannya, tidak berkurang sedikit pun kekuatannya, kekuasaannya. Ketika Allah menggantikan dosa besar diganti kebaikan, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, ya. Maka ini sesuai dengan ayat ini, yaitu Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat, ya, dari dosa-dosa besar, dosa kesyirikan, dosa membunuh, dosa berzina, dosa, ya, macam-macam semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah sanggup menghapus semua dosa, tapi harus kita bertaubat yang sungguh-sungguh, ya. Tadi stepnya sudah dijelaskan, harus ditinggalkan dulu maksiatnya, ya. Karena ya banyak dia sholat tapi maksiatnya jalan terus, ya, ya percuma, ya. Dia, ya, ingin bertaubat tapi terus dia, ya, melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka seperti ini bukanlah taubat yang nasuh. Dia harus stop, tinggalkan itu, ya. Bagaimana kalau dia kembali terjatuh, yaitu beda lain, ya. Yang penting dia sudah benar stop, ya. Kemudian karena mungkin kelemahan jiwanya terjatuh lagi, ya, maka seperti ini adalah apa? Dia harus perbaharui lagi taubatnya, begitu seterusnya, ya. Mudah-mudahan pas taubat kemudian meninggal pasti ampuni, enak, ya.
tapi harus khawatir jangan-jangan pas balik maksiat belum sempat tobat meninggal, itu yang kita takutkan gitu ya. Maka demikian terus ya, kita berhenti dulu dari maksiat tersebut ya. Kalau masih pekerjaan ya harus resign ya, nggak bisa kita terus ya bermaksiat, kita terus apa misalnya memasukkan data saya taubat kok, tapi tidak dihentikan ini pekerjaannya terus ya. Maka harus dia stop dulu, berhenti dulu ya, kemudian dia sesali, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga penting karena banyak orang yang sudah berhenti, sudah pensiun, tapi dia tidak menyesali kesalahan-kesalahannya itu ya. Mungkin dia belum tahu bahwasanya itu kesalahan dan lain sebagainya, maka dia harus belajar dan dia harus ya memiliki ilmunya, dan dia menyesali, oh dulu saya sudah berbuat kesalahan ternyata ya. Baru kemudian setelah itu apa, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi ya. Maka di sini wa kana Allahu ghafura, Allah itu maha pengampun ya, bisa mengampuni semua dosa manusia. Rahimah, maha penyayang ya. Maka nama Rahim ini kata para ulama kita lebih khusus daripada nama Ar-Rahman ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya. Ar-Rahman ya, ini lebih luas untuk seluruh makhluk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qassama rahmatahu mi'atazza, sesungguhnya Allah membagi rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Fa'anzala juz'an wahidan, maka Allah turunkan satu bagian ke bumi ini ya. Itu satu bagian Allah turunkan ke bumi ini, ya tarahamu minul khalq, dengan satu rahmat inilah seluruh makhluk saling berkasih sayang ya. Baik manusianya, jinnya, hewan-hewan semua ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu dengan satu rahmat yang Allah turunkan tidak habis-habis sampai saat ini, dan semua merasakannya ya. Orang tua sayang kepada anaknya, suami istri saling mencintai, sama saudara saling mencintai ya. Hewan, induk hewan sayang kepada anaknya ya, meskipun hewan buas tidak ada yang memakan anaknya ya. Maka ini satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk ya. Nah, Rahim ini khusus ya, yaitu bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah firmankan, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan Allah itu maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman ya. Makanya tadi satu diturunkan, masih ada 99 sisanya. Untuk siapa? Ini yang kita harapkan ya, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman ya. Maka kita harus jaga baik-baik keimanan kita, jangan sampai kita gadaikan dengan apapun ya. Maka kemudian sekalian rahimani wa rahimakumullah, haitsu da'ahum ila taubati ba'da mubarazatihim bil adzaim ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya untuk segera bertaubat setelah mereka melaksanakan dosa-dosa besar. Summa wafaqahum laha summa qabilaha, kemudian Allah memberikan taufik ya, dia bertaubat, kemudian Allah menerima taubat tersebut. Jadi kita pun bertaubat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkannya, yang memberikan taufiknya. Maka hendaknya kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat yang pertama. Selanjutnya kita masuk ayat yang kedua, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh.
asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, maka mudah-mudahan Rabb kalian akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, di hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka berjalan di depan mereka, bi aimanihim, dan di samping kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka mengatakan wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah untuk kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertaubat yang nasuh, ya, taubat yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang ikhlas. Wa wa'ada 'alaiha bitakfiri sayyi'at, dan Allah menjanjikan barang siapa yang dia taubatnya itu nasuh, maka Allah janjikan yang pertama adalah digugurkan dosa-dosanya, ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, ini yang pertama, ya, digugurkan dosa-dosa, dihapus, Pak, dihilangkan dosa-dosanya, ya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu dimasukkan ke dalam surganya, ya, dimasukkan ke dalam surganya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Kemudian, ya, pada hari kiamat, ya, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya, ya, mereka akan mendapatkan cahaya, ya, yang mana nanti di hari kiamat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hari kiamat itu ada 1000 tahun lamanya, 500 tahunnya itu panas, ya, sampai orang-orang gak kuat kepanasan, dan 500 tahun sisanya adalah kegelapan, ya, gelap, ya, kegelapan yang, ya, berbeda dengan kegelapan malam kita ini, gelap benar-benar, Pak, gelap gulita, ya. Maka nanti kata Abdullah bin Mas'ud, ya, setiap orang akan diberikan cahaya sesuai dengan amalan-amalannya, ya. Maka orang-orang beriman nanti, ya, akan dikasih cahaya. Ada yang diberikan cahaya seperti matahari, ya, terang benderang sudah, ya. Ada yang diberikan cahaya lebih kecil dari itu. Ada yang diberikan cahaya seperti pohon di tangannya besar, Pak, ya. Ada yang lebih kecil dari itu, ya. Sampai orang yang terakhir diberi cahaya adalah orang yang diberikan cahaya di jempol kakinya, ya. Di jempol itu kecil, itu lampu gitu, Pak, ya. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, itu sudah kecil, ya, biar repet lagi gitu. Kadang nyala, ya, kadang-kadang mati, itu, ya, tergantung amalannya, Pak, ya. Faida atau amasya, ketika sedang nyala dia jalan, ya, bisa lihat, oh itu, ya. Faida utfiaqam, tapi ketika mati dia pun diam, nunggu dulu, ya. Maka ini, ya, orang yang paling terakhir, Pak, yang diberikan cahaya. Adapun orang munafikin, ya, mereka tidak diberi cahaya, ya. Maka mereka pun berkata kepada orang beriman, ya, ya, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Panik mereka, ya, udah dapat cahaya, semua udah dapat cahaya, ya, dan cahaya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, Pak, meskipun seperti matahari, ya, untuk dia saja terangnya, untuk sebelahnya beda lagi, ya, masing-masing dengan cahayanya masing-masing, ya, dengan kegelapannya masing-masing, ya. Tergantung, ya, seperti apa dia mengambil cahaya Allah di dunia ini, ya.
dia mau belajar atau tidak, mau beramal atau tidak, tergantung itu, ya. Mau dia mau meninggalkan maksiat atau tidak, tergoda dengan dunia atau tidak, ya. Sesuai itulah cahaya yang akan didapatkan, ya. Makanya penting, ya, setiap amal soleh yang kita lakukan itu akan menjadi cahaya. Makanya banyak amal-amalan yang itu nanti akan menjadi cahaya luar biasa di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah dengan kita rutin sholat berjamaah di masjid, ya, khususnya di waktu-waktu malam, ya, sholat maghrib, isya, subuh ke masjid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, basyiril masyaina fi dhalmi ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang banyak berjalan kaki dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, ya. Maka ini, ya, amal-amal soleh, ya, termasuk misalnya, ya, Al-Quran, bacaan Quran kita akan menjadi cahaya, sedekah kita akan menjadi cahaya, ya, orang yang haji, ya, setiap langkahnya akan menjadi cahaya, dan banyak lagi, ya. Banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Untuk apa cahaya itu? Nanti, ya, ketika di hari kiamat kelak. Nah, di sini yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, di hari kiamat nanti ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama beliau, ya. Makanya hendaknya kita beriman dan ikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyelisihi sunnah-sunnah beliau, ya. Pastikan ketika kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Apa dalilnya? Kenapa kok saya begini, ya? Bagaimana tuntunan beliau ketika sholat berjamaah, ya? Oh, harus rapat, ya, safnya harus lurus, ya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufakum, ya, lurus dan rapatkan saf kalian. Ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbihim, kenapa kalian kok tidak menyusun saf kalian seperti para malaikat menyusun saf mereka di sisi Rabb mereka, ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana para malaikat menyusun safnya, wahai Rasulullah? Ya, mereka saling merapatkan saf mereka, ya, dan menyempurnakan saf terdepan sebelum saf berikutnya, itu, ya. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian sekali dulu ketika mengajarkan para sahabat, sampai karena Rasulullah yamsahu awatiqan wasudurana, beliau menyentuh pundak-pundak kami dan dada-dada kami ketika menyusun saf itu, ya. Pundak dengan pundak rapat, ditempelkan begini, ya, lurus, ya. Karena Rasulullah yusawi sufana kama yusawi bihal kidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun saf kami itu seperti ketika, ya, meluruskan anak panah, ya. Panah itu, Pak, harus lurus, ya. Karena kalau enggak ketika dipanah akan mencelat, ya. Harus benar-benar lurus begitu. Misalnya ini kita, ya, hendaknya mengikuti tuntunan beliau, ya. Pelajari, oh ada perintahnya, taati, laksanakan, sami'na wa ta'na, ya. Jangan sampai dengar ayat, dengar hadis kita kemudian malah menolaknya, ya, karena, ya, kata ustaz saya tidak begitu dan lain sebagainya. Tidak, ya. Ketika sudah datang hadisnya kita sami'na wa ta'na, ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat itu nanti, ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim, cahaya mereka akan berjalan di hadapan mereka, dan aiman ini bisa di sebelah kanan atau di tangan-tangan kanan mereka, ya. Mereka mengucapkan Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya kami. Nah, itu nanti di hari kiamat, ya. Maka semua orang akan mendapatkan cahayanya masing-masing. Baru kemudian setelah itu sampailah mereka ke Sirat, ya. Di Sirat mereka pun, kata Abdullah bin Mas'ud, orang akan melintasi Sirat itu sesuai dengan kadar cahayanya tadi, ya, sesuai dengan amal-amalnya. Ada yang melintasinya, ya, seketip mata, kedip itu sudah nyampe, ya. Ada yang seperti kalbar, seperti kilat, gitu. Kilat kan masih kelihatan, begitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Ada yang seperti angin,
ada yang seperti orang menunggang berkuda, ada yang berlari, ya, macam-macam, ya. Tapi tidak sedikit yang terjatuh, ya, karena ada kalalib, ada kait-kait, ya, di samping sirat itu, Pak. Orang lari cepat, jatuh dia ke neraka, ya. Maka ini yang kita takutkan, ya. Maka ya seperti apa kita, ketaatan kita di dunia ini, kokohnya kita menjaga keimanan, ya, kokohnya kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, seperti itu pula akan mudahnya jalan kita di sirat kelak, ya. Sampai akhirnya yang tadi itu, Pak, yang di jempol tadi, Pak, ya, yang nyala mati, akhirnya dia sampai di sirat juga, terakhir sudah dia. Yang lain sudah nyebrang, ya, ada yang selamat, ada yang jatuh, ya. Akhirnya si jempol ini pun datang, dia sampai, kata Ibnu Mas'ud, ya, dia pun tiba di sirat, ya. Kemudian dia pun nyebrang, ya, nyebrangnya pun, ya, sambil pegangan begini, Pak, ya, pelan-pelan jatuh dia, Pak, ya, pegangan, ya. Kemudian kait-kait pun beraksi, Pak, ya, maka tubuhnya pun berdarah-darah, ya, ditarik oleh kait, ya, tangannya satu jatuh, yang satu pegangan, kakinya satu ditarik, ya, yang satu pegangan, begitu terus, Pak, ya, ya, gelantungan terus di sirat, ya, bawahnya neraka, bayangan, Pak, ya, tubuhnya sudah penuh luka-luka, subhanallah. Akhirnya kata beliau, dia pun selamat, ya, dia pun apa? Selamat, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ini adalah apa yang akan kita nanti saksikan di hari kiamat kelak, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sampai masuk ke dalam surganya, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api nerakanya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yusallimu ma'u minal nuri wal yaqin, maka Allah akan menyampaikan para hamba-hamba ini ke surganya dengan kadar cahaya dan keimanannya tadi, sampai ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dan semua dimulai dengan apa, Bapak sekalian? Tubu ilallahi taubatan, dimulai dengan taubat dulu. Illa man taba, taubat dulu, Pak, ya. Agak penting sekali kita ini perbanyak bertaubat, ya, minta ampun kepada Allah. Stepnya sudah kita jelaskan bolak-balik. Pertama, berhenti dulu dari maksiat. Maka coba lihat kita ada maksiat apa saja, ya. Kalau kita nggak tahu mana yang, ya, dilarang sama mana yang enggak, ya belajar, tanya kepada orang, fasalu ala dzikri, tanyalah kepada yang berilmu. Ustadz, saya ada pekerjaan ini, Pak Ustadz, ya. Nah, ini dokumennya saya palsukan, Pak Ustadz, ya, atau angkanya saya rubah, boleh nggak, Pak Ustadz, ini, ya, atau saya harus, ya, membayar ininya, Pak Ustadz, harus menyuap misalnya, bagaimana, ya, atau saya punya transaksi seperti ini kira-kira ada ribanya enggak, ya, atau ada gorornya atau tidak. Ini harus ditanyakan karena terkait dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang bisa mengancam kita, beresiko menjatuhkan tadi kita di neraka, waliyadzubillah, ya. Maka harus ya bertanya, ya, tentang kewajiban tentang sholat kita pelajari, ya. Kenapa Rasulullah mengangkat tangan beliau, terus mengangkat tangannya seperti apa sih beliau itu, ya. Selama ini kita belum pernah belajar, ya, pokoknya orang-orang angkat tangan, saya juga angkat tangan, ya. Maka semua itu ada tuntunannya seperti apa, tinggal kita mau belajar atau tidak, ya. Maka ini pastikan mulai dari takbir sampai salam kita sudah tahu tuntunannya, karena itu kewajiban yang pertama kali akan dihisab, ya. Nah, kita harus apa? Harus benar-benar paham, ya. Mulai dari wudhunya disiapkan juga seperti apa wudhunya yang sah, karena sering kita dapati, ya, para jamaah itu ternyata wudhunya masih belum sah, ya, masih ada bagian-bagian yang harusnya dicuci tidak dicuci misalnya, ya. Maka ini semua, ya, memang landasannya adalah ilmu. Makanya, ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan pada seseorang, ilmu dulu, Pak,
ya, karena dengan ilmu ini dia nanti bisa bertobat karena dia tahu, oh dia tahu ilmunya, oh ini nggak boleh, oh saya dulu pernah melakukannya. Kalau dia nggak tahu ilmunya, dia anggap semua perbuatan saat ini boleh-boleh saja, saya ini sudah beramal soleh, itu ya. Maka yang paling pertama adalah belajar, ya seperti ini kita baca ya satu demi satu, ayat demi ayat, ya ini ilmu Bapak Ibu sekalian, hadis demi hadis kita dengar, ya ini ilmu, ya. Maka kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, artinya kalau Allah ingin kebaikan, tanda kebaikan Allah sayang, Allah cinta sama diri seseorang adalah yufaqihu fiddin, Allah dalamkan, Allah pahamkan dia terhadap ya ilmu agama, bukan ilmu dunia Pak, ya fiddin, dalam masalah agama, ya. Percuma kita tahu ilmu dunia, ya semua dunia ini kita tahu ilmunya, ya ilmu dunia itu ya sama saja dengan sebenarnya kita jahil, ya karena kita tidak tahu hakikatnya kita di dunia ini untuk apa, dan dunia ini pun hanya bagian kecil dari alam semesta ini Pak. Kita mengilmui tentang dunia ini seluruhnya pun kecil sekali, ya. Adapun ilmu agama mengajarkan kita sampai ke langit ketujuh ke sana, sampai kita mengenal penciptanya langit dan bumi ini, itu ya. Sampai nanti langit ini hancur semuanya, kita akan berpindah ke alam akhirat, alam yang abadi, yang hakiki. Itu ilmu yang sesungguhnya harus kita pelajari Bapak Ibu sekalian, yang akan bermanfaat sampai di kuburan, ya. An ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan jika memang ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak di dalam surat Al-Furqan ayat ke 70, ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya. Mereka itulah orang yang akan Allah gantikan, ya, kesalahan-kesalahan mereka menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan, ya. Dan dijelaskan dalam hadis tadi juga di dalam riwayat Ahmad, ya, di dalam musnad beliau, hadis nomor 21.393, ya, dari sahabat Abu Darda tadi, ketika hamba dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati kok ada dosa yang nggak ada, ya. Ternyata Allah sudah perintahkan gantikan dosanya dengan kebaikan, ya. Jadi ini memang akan ada orang-orang yang Allah tukarkan, Allah gantikan dosanya menjadi kebaikan, ya. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu sekalian? Dari Ibu mungkin ada? Silakan. Ya. Ustadz, amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan cahaya? Ya, ini butuh kajian lagi sendiri Bu, ya. Ya. Jadi secara umum semua amalan itu akan bisa menjadi cahaya, ya. Misalnya mulai dari apa ya, wudhu misalnya, ya. Wudhu maka itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat, ya. Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, mengenali kita Pak, ya.
padahal kita itu tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi beliau bisa mengenal kita dengan apa? Dengan wudu kita, ya. Kemudian ya di antara hal yang akan menjadi, makanya kata Abu Hurairah, ya, man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, ya. Apa namanya, air wudhu itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat, ya. Barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, maka hendaknya dia lakukan, ya. Makanya di antara para ulama ada yang berpendapat bagian-bagian yang bisa dilebihkan, ya, dalam wudhu itu boleh dilebihkan, seperti misalnya tangan, ya, kan batasannya ilal marafiq, sampai siku, ya Pak, ya. Ini harus dibasuh kan, ya. Maka boleh dilebihkan sampai ilal adud, sampai apa ini, lengan atas ini, ya, karena hadis tadi, ya, barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya hendaknya dia lakukan. Itu hadis tentang wudu, ya. Kaki juga begitu, kaki kan batasannya ilal ka'bain, sampai dua mata kaki, maka boleh dilebihkan sampai apa? Sampai betis, ya, karena hadis tadi. Makanya ini diantara yang disebutkan oleh para ulama kita. Begitu pula diantara hal yang bisa menjadi yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat, ya. Nanti semua anggota sujud kita ini yang kita pakai untuk bersujud, ya, khususnya ada 7, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sabati a'dhumin, saya diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di atas 7 bagian, ya. Yang pertama alal jabhati, yaitu di dahi tapi belum menunjuknya hidung, ya. Disebutkan dalam hadisnya memang asyara ila anfihi, beliau nyebut jabhah, dahi tapi menunjuknya hidung, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika sujud dahi dan hidung harus nempel ke tempat kita sujud, ya. Makanya dalam hadis lain disebutkan, ya, tidak ada sholat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh apa yang disentuh oleh dahinya. La sholat liman lam yamas anfu ma masahu jabhatu, itu, ya. Maka ketika sujud ini satu tulang istilahnya, ya. Saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, ya, yaitu ini al-jabah, dahi tapi beliau tunjuk ke hidung, ini satu tulang, ya. Ini 2 telapak tangan, ya, ini harus nempel. Maka ya nggak sah kalau orang sujudnya cuma satu tangan gitu, yang satu saya mau biar kuat begitu kan, satu tangan aja sujudnya ya, ini nggak sah, harus 2, ya. Kemudian 2 lutut, ya, dan atraful rijal, yaitu ujung-ujung jari, ya. Nah ini kadang kita lihat ketika sujud itu orang masih ngambang Pak ujung kakinya, ya. Ini sering saya dapati, ketika sujud masih ngambang begini, udah dia, ya, karena terburu-buru dalam sujudnya, tidak tumakninah. Maka harus tek, ya, 2 lutut, ujung-ujung jari semuanya harus nempel, ya. Nah ini baru sudah sujud yang sempurna, ya. Nah ini sering kita temui, ya, yang ya kadang hidungnya nggak nempel, ujung-ujung jarinya masih ngambang begitu, ya. Maka ini kita perhatikan, ya. Maka semua ini, ya, ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat dan tidak akan bisa tersentuh oleh api neraka, ya. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas-bekas sujud, ya, yaitu 7 tulang tadi Bapak sekalian, ya. Maka ini dan juga ya sedekah, ya, puasa dan semua amal soleh Ibu, ya, itu bisa menjadi cahaya nanti di hari kiamat, wallahu ta'ala, ya. Tapi kalau ada yang khusus, ya, yaitu tadi adalah melempar musuh ketika jihad, ya, berhaji, tawaf, ya, kemudian dicukur ketika tahallul, ya, makanya disunahkan untuk apa? Dibotak, ya, di apa namanya? Ketika tahallul itu sampai, ya, dipelontos, ya, biasanya kalau tukang cukur sana pelontos, ya. Nah itu dipelontos aja Pak, cahayanya lebih banyak, ya, pahalanya lebih besar, itu,
Dan kalau besar itu ya di akhirat itu bukan hanya lebih besar ya satu rumah dua rumah, bisa seplanet Pak besarnya begitu. Jadi itu yang kita butuhkan nanti di hari kiamat ya. Jadi ya cuman rambut saja kok nanti tumbuh lagi ya. Cari keutamaan ya, meskipun ya apalagi dengan cara yang gampang, rambut ya pelontos saja Pak ya, karena cahayanya apa, pahalanya lebih besar, cahayanya lebih besar, dan itu yang kita cari Pak ya. Wallahu ta'ala ya. Termasuk ini apa namanya, uban juga ya. Uban itu juga nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat ya. Maka jangan dicabut ya mereka yang beruban ya dalam Islam ya, maka itu akan menjadi cahaya. Loh kok bisa Pak Ustadz ya, Allah itu maha kaya ya, bisa ya, tidak, yang penting kita apa, taat kepadanya. Apa yang kita anggap remeh bisa jadi besar di sisi Allah kalau memang kita tulus ikhlas tahu ilmunya itu. Wallahu ta'ala ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah orang tua bisa menanggung, artinya terkena akibatnya begitu ya. Ya, jadi kalau menanggung dosa orang lain itu tidak akan bisa. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, masing-masing sesuai dengan apa yang diamalkan. Ya, dosanya masing-masing. Ya. Tidak bisa kita menanggung dosanya si fulan, tidak bisa. Allah maha adil. Ya, masing-masing akan dibebani sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Nah, ketika seorang orang tua ya, ketika anaknya itu kemudian tidak menjadi anak yang soleh ya, melakukan kemaksiatan, apakah orang tua juga akan terkena akibatnya? Maka bisa terkena, bisa tidak ya, tergantung apa? Tergantung apakah dia sudah menjalankan kewajibannya atau tidak sebagai orang tua ya. Kalau dia sudah menjalankan, sudah memperingati, menasihati terus menerus ya, semenjak kecil sudah diperintahkan sholat ya, sudah dididik dengan benar ya, tapi ketika besarnya ternyata ya tidak mau sholat, bahkan murtad ya, maka kalau dia sudah menjalankan kewajibannya, dia tidak akan ya terkena akibatnya. Seperti misalnya Nabi Nuh anaknya tidak mau ya Islam ya, anak istrinya bahkan ya, maka ya beliau sudah melaksanakan kewajibannya ya, maka beliau pun tidak terkena akibatnya, tetap menjadi orang mulia, menjadi seorang nabi, seorang rasul begitu ya. Tapi kalau orang tua ini ternyata ya dia tidak menunaikan kewajibannya ya, anaknya tidak diajari, tidak diingatkan, tidak dinasihati ya, maka pasti akan ada pertanyaan nanti di hari kiamat ya. Kullukum mas'ul, setiap kalian adalah akan ditanya, bertanggung jawab ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya ya. Seorang ayah akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya ya. Maka ini ya tergantung apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita atau tidak. Maka di sini penting bagi seorang ayah ya, setiap ayah untuk belajar apa sih kewajiban saya. Bukan hanya ternyata kewajiban nafkah lahir batin, sandang pangan papan, bukan. Ada kewajiban-kewajiban lainnya, yaitu harus memberi nafkah ilmu ya. Dia harus memerintahkan anaknya sholat, dia harus tahu anak ini sudah balik atau belum, dia harus mengajarkan apa tanggung jawab seorang ketika dia sudah balik, dan seterusnya itu. Wallahu ta'ala alam. Masih ada pertanyaan lagi dari ibu sekalian? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jullah, sirrahu wa alaniyatah, awwalahu wa akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, ya ghani ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.